Hal yang paling ditakutkan setiap mudik tiba adalah pemirsa, yakni adalah kecelakaan. Seperti kita ketahui bahwa tradisi mudik merupakan bukan hal yang baru untuk Indonesia. Ini merupakan waktu masyarakat Indonesia berkumpul bersama keluarga. Tapi yang tiap tahun terjadi adalah rawannya atau tingkat kecelakaan yang mungkin terjadi, khususnya untuk kendaraan pribadi, diantaranya motor bahkan juga mobil. Bagaimana nih supaya kita bisa merasakan berkumpul bersama dengan keluarga tanpa dihantui rasa takut, mengingat beberapa wilayah saat ini sudah dikategorikan rawan kecelakaan oleh Korlantas Polri. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One, Pak Trubus Radiansyah sebagai pengamat sosiologi saya di sini sudah hadir. Selamat malam Pak Trubus. Selamat malam, Mbak. Ya Pak Trubus, ya. Boleh kita kembali lagi sebenarnya tradisi mudik ini seperti apa sih? Kita sudah banyak diperingatkan bahwa tahun ini merupakan mudik yang diprediksi terbesar sepanjang sejarah. Bahkan ada juga tingkat rawan kecelakaan untuk beberapa titik tertentu. Tapi apakah menyurutkan niat masyarakat untuk mudik atau tidak ini? Saya melihat justru animo masyarakat untuk mudik itu tinggi sekali Mbak sekarang ini. Apalagi semenjak beberapa tahun ini kan kita mengalami pandemi COVID ya. Jadi mereka menunda untuk tidak mudik dan pada saat sekarang lah kesempatan. Apalagi pemerintah sudah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait kelonggaran-kelonggaran. Bukan kelonggaran lagi, pencabutan PPKM sehingga masyarakat boleh bebas bermobilitas. Hanya memang persoalannya yang kedua saya lihat kesiapan publik yang belum. Karena apa? Karena masyarakat ini pada umumnya hanya semangat untuk mudik tetapi tidak menyiapkan misalnya bagaimana ketika di jalan dia menggunakan kendaraannya, kendaraan pribadi itu apa sudah siap atau belum. Kemudian juga terkait mobil atau motor yang harus disiapkan apa sudah kondisi. Nah, kemudian untuk motor yang paling berbahaya adalah mereka membawa anak. Nah, ini yang repotnya itu. Jadi ini yang sering kali jadi masalah. Sementara untuk yang mobil pribadi itu banyak sopirnya lelah, capek. Ya capek, kemudian mereka buru-buru cepat mau ke tempat tujuannya, akhirnya melupakan istilahnya keselamatan. Yang lain itu masalah kontur jalan. Kontur jalan di titik tertentu masih kondisi rawan, apalagi wilayah selatan ini hujan, ya kan kondisinya juga licin jalannya, sementara kontur jalannya juga nggak merata. Lah ini memang harus diperhatikan. Belakangan juga ada gempa itu kan juga membuat tanah sebagian jalan ada yang retak-retak. Lah itu menurut saya harus juga dilihat sebagai kesiapan kita sebenarnya. Ini masalah masyarakat butuh KIE Mbak, komunikasi, informasi dan edukasi. Betul. Itu memang yang harus dilakukan ya. Pak Trubus, sekarang kita akan hadirkan ya ini data dari Korlantas Polri, titik-titik rawan kecelakaan di Tol Trans Jawa ini seperti apa? Ini mungkin pertanyaan Anda lewat sini tidak ya? Di antaranya adalah Tol Jakarta Merak kilometer 68, Tol Jakarta Merak kilometer 64 pemirsa, bahkan juga Tol Jakarta Cikampek kilometer 48, Tol Jakarta Cikampek kilometer 66A, Tol Cikopo Palimanan pemirsa, ini selain Tol Jakarta Cikampek 66A, Tol Cikopo Palimanan kilometer 78. Selain itu, Tol Cikopo Palimanan kilometer 131 pemirsa, ini juga rawan kecelakaan. Selain itu adalah Tol Solo Ngawi kilometer 552. Tidak hanya itu, Tol Solo Ngawi di kilometer 569 juga rawan kecelakaan. Dan yang terakhir, Tol Ngawi Kertosono kilometer 639.